Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah kota bisa dapat namanya? Kadang-kadang jawabannya itu tersimpan dalam sebuah legenda yang, wow, luar biasa. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah di balik nama Tulung Agung, sebuah cerita tentang bencana, harapan, dan sebuah pertolongan yang benar-benar agung. Ini dia nih pertanyaan kuncinya. Aneh banget kan kedengarannya? Sebuah nama yang lahir bukan cuma dari satu, tapi dua bencana yang saling bertolak belakang. Yuk kita telusuri gimana semua ini nyambung dalam satu legenda yang menakjubkan. Oke, jadi ceritanya gini. Semua ini berawal di sebuah daerah bernama Ngerowo. Ngerowo itu artinya rawa yang luas. Secara teori, tanahnya subur, dikelilingi perbukitan kapur yang indah. Tapi ada satu ironi yang menyakitkan. Daerah ini justru terus-terusan kena kekeringan yang parah banget. Tanah yang harusnya subur jadi retak-retak, sumur kering, dan rakyatnya menderita. Nah, di tengah semua penderitaan ini, ada satu sosok pemimpin yang beda. Namanya Raden Kalang. Dia ini bukan bangsawan biasa yang cuma duduk-duduk aja. Dia dipilih karena benar-benar bijaksana dan peduli sama rakyatnya. Setiap kali musim kemarau datang, dia bisa ikut merasakan penderitaan rakyatnya, seolah hatinya ikut kering kayak tanah Ngerowo. Sampai akhirnya, tibalah puncak dari semua keputusan asaan ini. Musim kemarau terpanjang datang melanda. Semua usaha rasanya sia-sia. Mereka udah gali sumur di mana-mana, tapi yang keluar cuma air keruh atau asin. Sampai ada seorang tetua desa yang bilang, seakan-akan bumi menolak memberi kita kehidupan. Bayangin deh, betapa putus asanya mereka. Raden Kalang ngerasa ini tanggung jawabnya. Akhirnya ngambil langkah yang, ya bisa dibilang ekstrim. Dia nggak cuma nyuruh orang, tapi dia bertindak sendiri. Dia melakukan perjalanan spiritual ke sebuah bukit, berpuasa dan bersemedi selama 7 hari 7 malam. Ini bukan ritual biasa. Ini adalah bukti pengorbanan seorang pemimpin yang rela melakukan apa aja buat cari jawaban demi rakyatnya. Dan bener aja, pada malam ke-7, usahanya nggak sia-sia. Sebuah penglihatan datang. Muncul sesosok figur mistis, seorang lelaki tua berjubah putih. Kehadirannya ini jadi pertanda kalau doa Raden Kalang didengar. Ini adalah titik balik dari semua penderitaan mereka. Sosok ini ngenalin diri sebagai Ki Agung Tirto, sang penjaga sumber kehidupan. Dan kata-katanya dalam banget. Dia nggak cuma nawarin solusi, tapi juga ngasih pelajaran penting. Masalah mereka itu bukan karena alam yang jahat, tapi karena ada sumber daya besar yang tersegel, tertutup oleh kelalaian manusia itu sendiri. Ini petunjuk pertama yang super penting. Berbekal petunjuk tadi, Raden Kalang sama rakyatnya langsung gerak cepat. Hari pertama, semua orang penuh harapan. Tapi masuk hari kedua, belum ada hasil. Keraguan mulai muncul. Nah, pas mereka udah hampir nyerah, di fajar hari ketiga, keajaiban terjadi. Seorang anak kecil teriak girang, nunjuk seekor bangau putih yang mendarat di ladang, persis seperti petunjuk dalam penglihatan. Dan ini dia, momen penentuannya. Bukan di sembarang tempat, tapi di titik yang udah ditunjuk secara gaib. Dengan keyakinan penuh, Raden Kalang langsung memerintahkan penggalian di situ. Seluruh nasib rakyat Ngerowo sekarang bergantung pada apa yang ada di bawah tanah itu. Dan apa yang terjadi? Luar biasa! Setelah mereka menggali menembus lapisan tanah yang keras, tiba-tiba, wush, air jernih dan dingin menyembur keluar dari bebatuan. Bukan cuma netes, tapi memancar deras tanpa henti. Penderitaan bertahun-tahun karena kekeringan selesai dalam sekejap. Di tengah semua sorak-sorai dan tangis bahagia, ada seorang tetua desa yang nyeletuk sebuah kalimat yang bakal mengubah sejarah. Dia bilang, ini bukan cuma air biasa. Ini adalah sebuah keajaiban, sebuah keselamatan. Ini adalah pertolongan agung. Nah, ungkapan spontan inilah yang jadi cikal bakal nama baru mereka. Dan dari situlah nama itu lahir, Tulung yang artinya pertolongan dan Agung yang artinya besar atau mulia. Kalau digabung, Tulung Agung itu artinya ya pertolongan yang besar. Sejak saat itu, nama daerah mereka pun berganti dari Ngerowo menjadi sebuah pengingat abadi akan keajaiban yang mereka terima. Kalian mungkin mikir, oke, happy ending. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Legenda ini punya babak kedua.
Solusi buat masalah kekeringan tadi, yaitu sumber air yang melimpah ruah, malah menciptakan masalah baru yang kebalikannya. Ini benar-benar ironi yang kejam ya. Tanah yang dulu kering kerontang, sekarang malah kebanjiran. Rawa-rawa yang jadi nama asli daerah itu, Ngerowo, sekarang meluas sampai menenggelamkan rumah-rumah warga. Berkah yang mereka dapatkan berubah jadi bencana baru. Mereka selamat dari kekeringan, malah sekarang harus menghadapi banjir. Dan sekali lagi, Raden Kalang nunjukin kualitasnya sebagai pemimpin. Dia nggak panik, dia kembali mencari kebijaksanaan. Dia datang lagi ke sumber masalah sekaligus sumber solusi mereka, yaitu mata air agung itu, buat bersemedi, memohon petunjuk untuk mencari keseimbangan. Dan bener aja, petunjuk datang lagi. Kali ini dari sosok Dewi Sri, sang Dewi Kesuburan. Pesannya sangat jelas dan relevan banget bahkan sampai sekarang. Air itu kehidupan, tapi harus dikelola dengan bijak. Dan kuncinya bukan lagi kekuatan gaib, tapi kerjasama manusia, bekerja bersama. Nah, bedanya, petunjuk kali ini tuh praktis banget, teknis malah. Dewi Sri ngasih semacam blueprint buat sistem irigasi, bangun saluran air, bangun tanggul, bangun pintu pengatur. Tapi, yang paling penting dari semuanya adalah instruksi terakhir. Kerjakan semua ini bareng-bareng dengan semangat gotong royong. Dan hebatnya, rakyatnya nurut. Mereka nggak nunggu keajaiban lagi, tapi mereka menciptakan keajaiban mereka sendiri. Dengan semangat gotong royong, mereka bahu-membahu membangun sistem irigasi yang rumit dari batu dan tanah. Mereka belajar, berkah dari alam itu bukan cuma buat diterima, tapi juga harus dikelola. Usaha bareng-bareng ini akhirnya cuma menghasilkan satu hal, sebuah transformasi total. Ini bukan lagi solusi sementara, tapi perubahan mendasar bagi seluruh wilayah itu. Coba deh kita lihat perubahannya. Dari Ngerowo, tanah kekeringan dan banjir, jadi Tulung Agung, lumbung pangan yang makmur. Dari tempat penderitaan, jadi tempat pertolongan agung. Dari pemukiman terpencil, jadi pusat perdagangan yang ramai. Nama Tulung Agung sekarang maknanya jadi lebih luas, bukan cuma tentang sumber air, tapi tentang transformasi berkat persatuan. Tapi, yang paling keren dari Raden Kalang itu, kerendahan hatinya. Dia nggak pernah ngambil kredit buat dirinya sendiri. Dia selalu bilang kalau kemakmuran negerinya itu hasil dari dua hal, persatuan rakyat dan berkah dari alam. Pelajaran kepemimpinan yang nggak lekang oleh waktu. Sampai akhir hayatnya pun, Raden Kalang ninggalin pesan yang simpel, tapi dalam banget. 3 pesan yang merangkum semua pelajaran dari legenda ini. Jaga air, jaga tanah, dan yang paling penting, jaga persatuan. 3 pilar inilah yang jadi penyangga kemakmuran Tulung Agung. Jadi, dari legenda Tulung Agung ini kita belajar banyak ya, bahwa sebuah nama bisa menyimpan sejarah, perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan. Ini bukan cuma cerita tentang air, tapi tentang gimana sebuah komunitas bisa mengatasi 2 bencana sekaligus dengan cara bersatu dan menghormati alam. Nah, ini jadi bikin kita mikir, kira-kira apa ya cerita di balik nama tempat tinggal kita masing-masing? Terima kasih sudah menonton. Kira-kira cerita apa lagi yang menarik? Jangan lupa komen ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.